Kegagalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 mendapatkan berbagai reaksi. Istana pun ikut bersuara dan minta skuad Garuda tidak menyerah dan melakukan evaluasi. Kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi pencapaian terbaik Timnas Indonesia dalam ajang perebutan tiket ke Pesta Bola Dunia setelah 1986. Meski berujung kekalahan, skuad Garuda diminta untuk tak menyerah. Istana pun mengapresiasi perjuangan Timnas, namun evaluasi menyeluruh tetap harus dilakukan. Evaluasi dari tadi malam mainnya luar biasa bagus sebenarnya, tapi memang mungkin nasib belum berpihak. Kita coba lagi ya. Kita evaluasi, kita perbaiki lagi, jangan patah semangat, terus jangan pernah lelah untuk mencintai timnas. Indonesia tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah kalah 1-0 dari Irak. Bermain di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, skuad Garuda tampil menekan sejak awal pertandingan. Meski tampil menyerang dan unggul jumlah pemain, namun skuad Garuda Muda tak bisa meraih kemenangan. Indonesia pun harus berada di dasar klasemen Grup B setelah alami kekalahan beruntun dari Irak dan Arab Saudi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, terkait kegagalan Timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut ini sudah sampai ke istana pemirsa, dan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan segera lakukan evaluasi menyeluruh. Presiden bahkan ingin membuat tempat pelatihan khusus untuk berbagai cabang olahraga. Secara spesifik tidak, tapi memang Bapak Presiden menyampaikan ya kita harus membuat evaluasi menyeluruh. Bahkan tadi sampai kepada diskusi tidak hanya masalah sepak bola. Jadi Bapak Presiden ingin kita mempunyai suatu akademi atau suatu tempat penggemblengan khusus untuk beberapa cabang-cabang olahraga yang memang kita harapkan itu bisa masuk ke Olimpiade dan harapannya tentu mendapatkan medali. Pasca kegagalan Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, gelombang seruan pemecatan pelatih Timnas Patrick Kluivert menggema di mana-mana. Menanggapi seruan ini, manajer Timnas Indonesia Sumarji menyebut semua keputusan ada di Komite Eksekutif PSSI. Patrick Kluivert gagal membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Pelatih asal Belanda itu tidak bisa mempersembahkan satupun kemenangan dari 2 laga pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil ini juga membuat Indonesia menutup fase ini sebagai juru kunci di grup B tanpa satupun poin. Akibat catatan buruk ini, gelombang seruan pemecatan Patrick Kluivert ramai terdengar. Bahkan di media sosial sudah ada tagar atau hashtag Kluivert out. Menanggapi seruan ini, manajer Timnas Indonesia Sumarji menyebut semua keputusan ada di Komite Eksekutif PSSI. Namun dirinya juga mengatakan akan memberi keterangan sejelas-jelasnya di hadapan para exco. Ya, kalau saya ditanya soal itu, ya, saya akan laporkan itu nanti ke rapat exco. Ya, saya akan laporkan terperinci. Kekurangannya apa, tentu nanti supaya itu diputuskan dalam rapat. Dengan raihan buruk ini, Patrick Kluivert dan tim pelatih kini berada di ujung tanduk seiring dengan tidak percayanya publik dengan tim kepelatihan Timnas Indonesia. Ya, sekarang ini Patrick Kluivert pemirsa dapat kritik tajam di mana-mana setelah gagal membawa skuad Garuda lolos Piala Dunia. Rapor tak memuaskan ini membuat Kluivert dan tim pelatih saat ini kabarnya di ujung tanduk. Indonesia dipastikan gagal lolos ke Piala Dunia 2026 usai dikalahkan Irak 0-1 dalam laga kedua grup B putaran keempat kualifikasi zona Asia pada Minggu dini hari di King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi. Gol Zidan Iqbal pada menit ke-76 menjadi penentu kekalahan Indonesia.
Ini adalah kekalahan kedua pada putaran keempat setelah sebelumnya takluk dari Arab Saudi 2-3. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert kini menghadapi kritik tajam dan bahkan dituntut untuk mundur dari kursi kepelatihan setelah gagal membawa skuad Garuda lolos ke pesta sepak bola dunia. PSSI, masyarakat banyak yang kecewa, tentunya wajar ya, karena ini sudah banyak ekspektasi terlalu tinggi dengan tim ini untuk bisa lolos ke Piala Dunia, paling tidak ke putaran kelima ya, kalau kita bisa mendapatkan hasil yang bagus melawan Irak. Karena begini, oke, diganti menurut saya bagus ya, tetapi kan apakah dengan pergantian pelatih ini akan lebih baik timnas kita, akan dijamin ya. Tetapi namun kalau melihat dari apa yang dilakukan dengan taktik, strategi, penempatan starting 11, saya pikir memang pantas bahwa PK itu harus diganti. Sejak mengambil alih kursi pelatih pada Januari 2025, Kluivert hanya sukses meraih 3 kemenangan dari total 8 laga. 2 kemenangan itu datang pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Tiongkok dan Bahrain. Sedangkan 1 kemenangan hadir dalam FIFA Matchday September lalu melawan Taiwan. Di bawah arahan pelatih asal Belanda itu, skuad Garuda mencetak 11 gol, namun kebobolan sebanyak 15 gol. Rapor tak memuaskan ini membuat Kluivert dan tim kepelatihan kini berada di ujung tanduk. Sementara kepercayaan publik terhadap kepelatihan timnas Indonesia memudar tajam. Ya pemirsa, Patrick Kluivert berkemas tanpa banyak kata. Langkahnya pun kini membawa sang nahkoda pulang ke Belanda. Sementara di Indonesia, segudang tanya kian menggema. Apakah kepulangan Kluivert ini sebagai langkah bijak menata asa yang tersisa atau justru undur diri dari panggung Garuda? Kita bahas lebih dalam lagi bersama narasumber istimewa kita, penasihat klub Semen Padang FC, Andre Rosiade, dan pengamat sepak bola Akmal Marhali. Selamat malam, abang-abangku semuanya, apa kabar? Selamat malam. Baik, salam sepak bola. Salam sepak bola. Terima kasih sudah bergabung di Sindo Prime. Bang Andre, saya nonton loh cuplikan podcast apa ya. Bang Andre bilang ada pemain yang kalau STY nggak out, saya yang out. Nah, saya minta jelasin itu dulu Bang Andre, boleh ya? Boleh. Jadi ini kan saya sengaja menahan karena memang sesuai arahan Pak Erik, jangan bikin gaduh konsentrasi timnas. Ya tentu sesuai komitmen saya menahan diri. Nah sekarang kan masuk tahapan evaluasi. Kita harus melakukan evaluasi besar-besaran kan terhadap kegagalan timnas. Nah salah satunya yang perlu dievaluasi ke depan, jangan sampai ada pemain timnas yang merasa lebih besar pengaruhnya daripada timnas kita sendiri, ya daripada timnas, sehingga bisa sewenang-wenang gitu loh, mempengaruhi para pengambil keputusan. Nah itulah sengaja saya bocorkan kejadian di Cina, ya di mana ada salah satu pemain naturalisasi yang menyampaikan hal itu kepada Pak Marji, Coach Shin yang keluar, Sintayong yang keluar, atau saya yang keluar. Nah tinggal dikonfirmasi kok ke Pak Marji atau ke dokter timnas Pak Dokter Afan ya. Benar nggak omongan si Andre ini? Bohong nggak gitu loh. Kan sampai sekarang kan omongan saya jarang dibantah sama PSSI. Contoh soal MRI juga sampai sekarang nggak dibantah tuh sama PSSI. Nah saya rasa kan juga nggak dibantah ya. Omongan saya ini sudah berapa hari dari Senin kan udah viral. Dari hari apa itu? Ya 2 hari yang lalu Minggu ya. Minggu. Karena 2 hari yang lalu ya. Ya sampai sekarang kan juga tidak dibantah gitu loh. Soalnya benang merahnya kok kebetulan setelah dari Cina itu ya beberapa hari ya, setelah itu STY diganti sama Kluivert kalau nggak salah. Saya udah bilang dalam pernyataan saya itu kan itulah awal dimulai gerakan-gerakan pemecatan terhadap STY. Jadi salah satu pemicu itu. Ya. Jadi dimulailah setelah itu yang bersangkutan ini melakukan lobby-lobby dan komunikasi kepada penguasa-penguasa dalam tanda kutip di timnas Indonesia. Nah pimpinan timnas Indonesia itu kan seharusnya ketua BTN Pak Marji ya? Ya BTN Pak Marji. Manajer timnas dan BTN. Tapi sebenarnya ada bayang-bayang Pak Marji. Namanya inisialnya S, jadi S-nya bukan Sumarji tapi S yang lain. Nah S ini
yang melakukan lobby dan komunikasi agar menjustifikasi Sintayong dipecat. Itu satu, ya dugaannya ya. Yang kedua, setelah Sintayong dipecat dan PK dan rombongan londo-londo ini masuk ke timnas, AS ini berkuasa penuh. Setelah Pak Sumarji yang S, ada 2 S lagi. S yang satu orang Indonesia itu, warga negara Indonesia, satu lagi S yang warga negara Maroko. Yang merupakan agennya Patrick Kluivert. Duet S ini yang berkuasa lebih besar pengaruhnya daripada Pak Marji. Ya ini perlu saya bongkar ya, supaya mungkin orang PSSI ragu bicara. Ya, exco PSSI saya harapkan bicara sebenarnya. Saya rasa ini penting untuk disuarakan, Bang Andre, karena ini perlu kita suarakan supaya evaluasi. Betul. Lalu pertanyaannya, Andre ini tahu dari mana? Ya dari orang dalam PSSI lah. Ya, yang memang menitipkan suaranya kepada saya untuk disampaikan itu. Mungkin mereka pakai untuk menyampaikan. Nah, jadi nggak enak sama bos mereka kan. Nah, jadi saya ingin sampaikan ini yang perlu kita evaluasi. Masa Sofian, warga negara Maroko, lebih hebat perannya dari Pak Sumarji yang merupakan exco PSSI, manajer exco PSSI, manajer timnas dan juga ketua BTN. Artinya, tapi faktanya memang bahkan contoh ya, ini contoh ya, pas ada podcast yang viral kemarin, sesaat sebelum lawan Irak, setelah lawan Arab Saudi, sebelum Irak, ada podcast kan? Ya. Itu kan harusnya izin podcast itu oleh Pak Marji. Pak Marji tidak tahu bahwa podcast itu digelar di sana? Pak Marji tidak tahu, yang mengizinkan 2S itu. Yang jadi narsumnya itu adalah JXS. Menunjukkan bahwa di atas Pak Marji masih ada duet 2S. Satu orang Maroko, satu orang Indonesia. Ini yang harus dibongkar. Kenapa hal ini bisa terjadi? Gitu lah. Bahkan ini informasi lagi saya dapatkan. Ini menyedihkan. Di saat seharusnya tim ini serius mempersiapkan di round 4, saya dapat informasi yang valid. Dan rasa saya informasi saya ini akan dibahas dalam rapat exco. Ya, apa itu? Yaitu bahwa Patrick Kluivert dan kawan-kawan itu tidak memberikan pelatihan strategi dan taktikal kepada pemain. Jadi tidak ada strategi yang dipersiapkan, lalu strategi ini tidak ada disimulasikan atau dibikin game plan-nya. Nah, saya ini pengelola klub ya, saya nggak pengamat loh, ya Yudi. Ya. Saya ini pengelola klub, saya tahu setiap klub saya mau bertanding, ya pelatih menyiapkan strategi untuk menghadapi lawannya. Nah, strategi itu dirancang game plan-nya lalu disimulasikan dalam latihan. Ini tidak. Nah, ini tidak ada. Ya bahkan pertemuan technical meeting itu hanya sesaat, hanya nggak lama, sesaat sebelum ke stadion. Nah, bahkan seorang Sumarji pun, manajer timnas, juga tidak diberikan kesempatan untuk memberikan motivasi atau pidato sebelum tim berangkat menuju stadion. Ini data fakta yang bisa nanti diungkap. Rasa saya apa yang saya omongkan ini akan juga disampaikan dalam rapat evaluasi exco terhadap kepemimpinan Patrick Kluivert nanti. Sengaja saya bocorkan supaya publik tahu isi perutnya. Dari mana, pertanyaan Andre tahu dari mana? Ya banyak yang memberikan informasi. Begitu banyak orang PSSI memberikan informasi kepada saya supaya saya diminta speak up gitu loh.